Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Piti Christine Manurung. Saya Katlia Safira Irsani. Saya Helga Karisa Putri. Dan saya Valentina Rasi. Sekarang kami akan mempresentasikan mengenai agama dan budaya. Agama dapat berarti sebagai hasil dari suatu kebudayaan. Dengan kata lain, agama diciptakan oleh manusia dengan akal budinya, serta dengan adanya kemajuan dan perkembangan budaya tersebut saat peradabannya. Bentuk penyembahan umatnya terhadap Tuhan seperti pujian, tarian, mantra, nyanyian, dan lainnya itu termasuk unsur kebudayaan. Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi, yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja religere yang berarti mengikat kembali. Maksud dengan bereligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Menurut William James, agama adalah hasil dari emosi manusia dan pemenuhan atas hasrat mendapat kebahagiaan, dan muncullah aturan-aturan yang membuat hidup lebih bahagia. Menurut Carl Jung, agama adalah perkembangan wajah emosi manusia yang ingin mendapatkan kebahagiaan yang memiliki elemen ketidaksadaran. Menurut Edward B. Taylor, agama adalah makhluk yang berakhlak dengan daya pikir dan nalarnya. Manusia ingin mencari keterangan mengenai gejala hubungan sebab akibat yang terdapat di alam sekelilingnya. Dan dari situ muncullah agama pada suku-suku primitif. Nah, pada umumnya, agama diartikan sebagai salah satu bentuk religi yang mengatur tata keimanan dan keperibadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan budaya. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang budaya. Budaya sendiri itu merupakan cara hidup manusia dengan bermacam tindakan, gagasan, serta benda-benda sebagai penunjang hidup yang secara turun-temurun menjadi suatu kebiasaan di suatu kelompok masyarakat. Faktor-faktor yang memunculkan kebudayaan sendiri itu salah satunya adalah munculnya kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia di sini itu baik secara fisiologis, proteksi, afeksi, status, dan aktualisasi. Sehingga unsur kebudayaan ini dapat berupa bahasa dan komunikasi, ilmu pengetahuan alam, teknologi, ekonomi, organisasi sosial, agama, dan kesenian, dan lain-lain. Sehingga jika kita ungkit kembali, korelasi agama dengan budaya ini bisa dibilang mempengaruhi konsep dalam kehidupan bermasyarakat, karena sebagai pedoman hidup untuk mengatur hubungan antar manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan agama dan budaya lebih lanjut. Silakan. Baik, presentasi akan saya lanjutkan pada hubungan agama dan budaya. Yang pertama yaitu radikal, di mana budaya dan agama ini saling bermusuhan atau bertolak belakang pandangannya. Contohnya yaitu LGBT. LGBT ini merupakan budaya modern dan LGBT ini juga ditentang oleh agama, ditentang keras oleh agama karena melenceng atau melanggar dari kodrat manusia yang dijelaskan atau diajarkan dalam beberapa agama. Kenapa ini bisa menjadi konflik atau permusuhan? Karena LGBT ini melanggar atau melenceng dari kodrat manusia yang seharusnya itu menikah atau menjalin hubungan antar lawan jenis, yaitu pria dan wanita. Namun pada budaya LGBT ini, di mana mereka ini melakukan hubungan atau bahkan menikah dengan sesama jenis. Oleh karena itu ditentang keras oleh agama. Yang kedua yaitu akomodasi, di mana kedudukan budaya ini lebih tinggi daripada agama.
Contohnya yaitu Gereja Hati Kudus Yesus Ganjuran, di mana gereja ini memiliki rumah ibadat yang cukup unik daripada gereja lainnya, yaitu desain gerejanya, desain bangunan gereja berdesain rumah adat, yaitu rumah adat Jawa yaitu joglo. Namun interior atau dekorasi di dalamnya tetap sama seperti gereja pada umumnya. Yang ketiga yaitu perpaduan, di mana kedudukan agama ini lebih tinggi daripada budaya. Contohnya yaitu Katolik Kejawen. Katolik Kejawen ini merupakan aliran agama Katolik di Jawa, di mana dalam kegiatan ibadat mereka tetap memasukkan unsur budaya Kejawen. Yang keempat yaitu pembaharuan, di mana agama datang mempengaruhi budaya. Contohnya yaitu Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi ini dilaksanakan oleh dan dibawa oleh agama Hindu ke contohnya ke daerah Bali, di mana penganut agama Hindu itu lebih besar daripada daerah-daerah yang lain di Indonesia. Dan Hari Raya Nyepi ini sudah menjadi budaya khas dari daerah Bali. Presentasi akan dilanjutkan untuk bagian Islam Nusantara oleh rekan saya Valentina Rasi. Silakan. Nah, sekarang kita masuk ke Islam Nusantara. Wujud agama yang merangkum elemen-elemen dari budaya dan bersifat tidak dapat dipisahkan. Islam Nusantara merupakan pedoman bagaimana umat Muslim di Indonesia menjalankan ibadah tanpa meninggalkan elemen budaya di daerahnya. Hal ini menjadi ciri khas dalam mengekspresikan nilai-nilai Islam, warisan Wali Songo, dan para ulama. Menurut Said Akhil Siraj, agama dan budaya tidak sekedar ritual keagamaan, melainkan memiliki basis pengetahuan dan khazanah kebudayaan. Contohnya bisa dapat berupa penggunaan wayang-wayang yang bercerita tentang lahirnya Yesus Kristus. Nah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan penyebutan. Kami mohon maaf sekali lagi dan terima kasih.